Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur buat hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa agung dan mulianya nama-Mu ya Tuhan yang sudah sungguh-sungguh mengaruniakan kehidupan bagi kehidupan kami hari ini. Kami bersyukur, kami mau bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus terangi hati kami supaya kami dapat menghidupinya dan boleh sungguh-sungguh menyaksikan atau melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita terambil dari Markus 10 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu dan anak dan ladang, sekali-kali pun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Itulah firman Tuhan menjadi dasar perenungan kita hari ini. Bapak Ibu, tema kita adalah jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Tema ini menarik untuk direnungkan sekaligus cerminan diri untuk berkontemplasi. Jikalau mau jujur, sebenarnya alasan dibalik orang Kristen kebanyakan mengapa menolak untuk tidak mau melayani atau bahkan mau melayani. Tapi tidak semua adalah ini, yaitu upah. Yang tidak mau melayani alasan klasiknya adalah tidak mampu, tidak layak, ya sibuk, masih muda, belum pantas, dan lain sebagainya. Walaupun mungkin ada benarnya atau ada logisnya. Tapi filosofis di balik itu semua adalah, itu kan merepotkanku nantinya. Untungku apa? Upahku untuk itu apa? Namanya saja pelayan. Sementara yang mau melayani pun mungkin sama motivasinya adalah upah. Sebagaimana yang diungkapkan lugas dan lantang oleh Petrus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh?" Markus 10 ayat 28, Lukas 19:27c. Apakah upah untuk kami? Kalau konteks zaman ini, keluhannya mungkin begini. Bukankah kami sudah melayani Engkau? Bukankah kami sudah berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang dan perasaan untuk Engkau? Apakah upahmu untuk kami? Nah, berdasarkan masalah di atas, melalui nas ini menerangkan bahwa Kristus tidak akan melupakan pelayanan kita. Apa artinya? Dia memberi upah, dia berjanji itu apabila kita melayani seturut kehendaknya. Ayat 28-29. Nas ini dimulai dengan sebuah pertanyaan dan pengeluhan Petrus kepada Yesus. "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau," yang kemudian oleh Lukas melanjutkannya, "Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Pertanyaan Petrus ini tentu dilatar belakangi atau digelisahkan oleh pernyataan Yesus kepada mereka tentang seorang muda yang kaya, di mana Yesus berkata, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Ayat 24-26. Dengan kata lain, mereka mau berkata, orang yang muda dan kaya itu saja yang sudah hidup baik dan taat beragama tidak masuk kerajaan Allah. Bagaimana nantinya dengan hidup mereka? Orang muda kaya itu tidak mau meninggalkan harta bendanya. Sementara mereka berkata, "Kami kini kan sudah meninggalkan." Petrus murid-murid sudah meninggalkan segala sesuatu. Itu sebabnya murid-murid bertanya, "Dan apa yang kami peroleh?" Dan untuk meluruskan dan menghibur mereka, Yesus pun seolah-olah dalam ayat 29 ini hendak berkata, "Aku tidak akan melupakan kalian, atau kalian tidak akan kehilangan upahmu, asalkan kalian melakukan 3 hal." Apa itu? Pertama, melayanilah karena aku, karena Injil, kata Yesus. Layanilah karena aku, karena Injil, kata Yesus. Ayat 29a, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya," dan seterusnya. Ini bicara motivasi. Jadi bukan melayani karena gereja, pendeta, bukan karena materi dan sebagainya. Kita harus melayani demi Kristus dan Injil atau firman Tuhan. Bukan demi gereja tertentu, aliran tertentu, apalagi demi pendeta atau gembala tertentu dan sebagainya. Namun tak bisa disangkal, arus zaman ini membuat setiap orang haus kekuasaan, haus pengakuan,
Tidak hanya dalam dunia sekuler, tetapi di dalam dunia rohani pun bukan sedikit, malah semakin merambah, sehingga melayani bukan karena Yesus, tapi karena gaya hidup dan pengakuan diri. Akibatnya adalah melayani dengan pengertian sendiri, melayani dengan pamrih, bersyarat, bersungut-sungut, dan upah oriented. Itu yang sungguh-sungguh dihindari dan jauhkan bagi seorang pelayan. Kedua, Yesus berkata, melayanilah dengan sungguh-sungguh, lebih dari siapapun dan apapun dalam hidupmu. Ayat 29, bagian B, di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, atau bapaknya, anak-anaknya, atau ladangnya. Itu sesungguhnya, ya, jangan ditafsirkan hurufiah begitu ya. Yang dimaksud di sini adalah sebuah kalimat hiperbola, ya. Artinya harus rela kehilangan orang-orang terdekat demi Kristus. Ini sebuah kalimat untuk menunjukkan bahwa melayani Tuhan yang maksud adalah mengutamakan, memprioritaskan, mendahulukan Kristus lebih dari segala-galanya. Hal inilah disyaratkan kepada Petrus ya ketika dalam Yohanes 21 ayat 15. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Bicara tentang perahunya, jalannya, ya, mungkin bicara tentang dirinya, egonya, seterusnya. Jadi ini jangan ditafsirkan bahwa Yesus tidak suka keluarga atau saudara atau istri atau ibu, bapak atau anak-anak kita, bukan. Tetapi ini sebuah ungkapan untuk menekankan apakah aku lebih, ya, aku yang engkau prioritaskan, aku yang engkau utamakan, atau keluargamu. Ini yang harus sungguh-sungguh disadari. Nah, yang ketiga, Kristus tidak akan melupakan pelayanan kita karena itu dia telah menyediakan upah bagi yang melayani dia. Ayat 30, ya, bagi mereka yang meninggalkan segala sesuatu untuk melayani Yesus, melayani Tuhan, maka mereka tidak akan dilupakan. Mereka tidak akan kehilangan upah. Yesus berkata, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, akan menerima kembali 100 kali lipat, jelas ini tidak hurufiah, bahwa karena rasul-rasul meninggalkan semua seperti perahu, jala, rumah, dan sebagainya, kemudian mereka juga akan menerima kembali semua, ya, perahu, jala, rumah, dan sebagainya dengan berlipat ganda. Oh, tidak demikian. Tapi harus diartikan bahwa arti berlipat kali ganda adalah berkatnya pasti yang lebih besar dari sebelumnya, yang harus dilihat dengan mata rohani bukan dengan mata duniawi. Seperti berkat, contoh damai sejahtera, misalnya Amsal 15:16, berkata lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Kemudian ada berkat integritas, Amsal 16:8. Lebih baik sedikit penghasilan disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Ada berkat rasa syukur dan kenikmatan akan hidup. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai perbantahan. Amsal 17 ayat 1. 1 Timotius 6 ayat 6. Dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Berkatnya bukanlah sesuatu yang bersifat materi, walaupun juga itu bisa juga terjadi. Tapi lebih penting dan esensialnya adalah berkat secara rohani. Berkat yang sejati dan kekal. Dan itu tidak ada sebelumnya. Tapi ketika kita melayani, Tuhan memberi kita berkat-berkat yang tidak bisa dirampas, direbut oleh keadaan, oleh barang, oleh orang, dan oleh situasi apapun. Kita akan menerima berkat rohani, berkat sejati dan kekal. Sekalipun ada penganiayaan dan adanya kesusahan. Seperti contoh jemaat Makedonia dalam 2 Korintus 8:1-5. Dikatakan apa? Sekalipun mereka dicobai dalam pelbagai-bagai penderitaan, tapi mereka sungguh-sungguh meluap, hati mereka meluap dengan sukacita. Luar biasa. Bahkan sekalipun mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Artinya, untuk bersukacita, untuk memberi, tidak perlu ya karena kita mampu atau karena situasinya baik, tidak. Tetapi orang-orang yang melakukan ini, orang-orang yang lebih, yang disebut dikata berkatnya berkali lipat, lebih besar. Ya, berbeda dengan orang yang punya uang, tidak ada Kristus di dalamnya, tidak ada kekuatan Tuhan di dalamnya, maka
sekalipun punya uang, tetap selalu merasa tidak punya uang, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup, bersungut-sungut. Tapi berbeda dengan orang-orang yang melayani Tuhan, diberi keteguhan, diberikan ketegaran hati, diberikan ketekunan, dan diberikan sebuah pemahaman dan cara pandang yang berbeda. Maka dia akan menjadi orang yang sungguh-sungguh kaya dalam segala hal. Tuhan yang sungguh berjanji, ketika kita melayani, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.